Surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi ayat ini menegaskan bahwa sumber ketenangan dan spiritualitas sejati hanya dapat diperoleh melalui hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa rumusan masalah yang diangkat. Apa yang dimaksud dengan spiritual dan etika dalam Islam, kemudian bagaimana peradaban Islam membentuk nilai-nilai spiritual dan etika, apa kontribusi peradaban Islam terhadap pengembangan moralitas manusia modern. Tentu saja adalah untuk menjelaskan makna spiritual dan etika dalam pandangan Islam, kemudian menguraikan peran peradaban Islam dalam pembentukan moral dan spiritual manusia, dan mengetahui kontribusi peradaban Islam terhadap nilai-nilai etika dan kehidupan rohani. Jadi spiritualitas dalam Islam berarti ialah kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan. Ia akan memberikan ketenangan batin, ketundukan, dan kecintaan kepada Sang Pencipta. Sementara itu, etika dalam Islam atau yang dikatakan akhlak adalah perilaku yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya yang tercatat pada norma sosial. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ini adalah hadis riwayat Ahmad, yang artinya spiritualitas dan etika adalah dua unsur yang saling melengkapi. Spiritual membentuk hati, sedangkan etika memanifestasikan nilai itu dalam tindakan. Kemudian kontribusi peradaban Islam terhadap pembentukan spiritual. Jadi sejak masa keemasan Islam atau disebut dengan Golden Age, spiritualitas menjadi dasar bagi kemajuan peradaban. Jadi para ulama dan ilmuwan Muslim seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Al-Farabi menggabungkan antara ilmu dan keimanan. Mereka semua meyakini bahwa kemajuan intelektual tanpa ketenangan spiritual akan menghasilkan kehampaan batin. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, yang berbunyi yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini berbunyi menggambarkan bahwa spiritualitas dan ilmu merupakan dua kekuatan utama yang membentuk peradaban Islam yang beradab dan berilmu. Selanjutnya, kontribusi peradaban Islam terhadap pembentukan etika. Jadi etika Islam di sini bersumber dari keadilan, kejujuran, kasih sayang, serta tanggung jawab sosial. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu pada segi politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial.
Jadi peradaban Islam menekankan bahwa moralitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dil qurbah wa yanha anil fahya'i wal muntari wal bagi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Yang artinya, sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi ayat ini memberikan gambaran bahwa perintah Allah tidak hanya mengatur hubungan vertikal manusia dengannya, tetapi juga hubungan yang horizontal antar sesama manusia. Dengan ayat ini berarti manusia diharapkan untuk menerapkan nilai sebagaimana masyarakat Islam masa lalu membangun sistem sosial yang beretika dan berkeadilan tinggi. Selanjutnya, relevansi nilai spiritual dan etika Islam di era modern. Nilai-nilai spiritual dan etika Islam sangat relevan dalam menghadapi krisis moral, hedonisme, dan individualisme di era modern. Melalui prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan, Islam mengajarkan bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi harus diiringi dengan tanggung jawab moral. Sementara dari sisi spiritual, ajaran Islam memberikan keseimbangan batin melalui zikir, sholat, dan muhasabah diri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ar-Ra'd tadi dibacakan di ayat 28 yang menegaskan bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi dengan demikian kontribusi peradaban Islam terhadap spiritual dan etika bukan hanya warisan pada masa lampau tetapi juga sebagai solusi berkelanjutan terhadap tantangan untuk kehidupan modern. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil adalah peradaban Islam telah memberikan sumbangsi besar terhadap pembentukan spiritual dan etika manusia, yaitu melalui Al-Quran dan Sunnah. Islam menanamkan nilai-nilai moral, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Ayat-ayat yang telah dibacakan seperti Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 dan Quran Surah An-Nahl ayat 90 menjadi bukti bahwa Islam telah mengatur keseimbangan antara ketenangan batin dan kebaikan sosial. Jadi dengan menghidupkan kembali nilai-nilai ini, umat Islam akan mampu membangun peradaban yang beradab, beriman, dan bermartabat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada forum. Ya, silakan Pak Farid yang pimpin. Ya, yang lain siap bertanya, termasuk Pak Farid juga. Ya, teman-teman sekalian, itulah penyajian makalah oleh Saudari Tuti Wahyuni yang berjudul Kontribusi Peradaban Islam Terhadap Kemajuan Spiritual dan Etika. Jadi saya buka sesi pertama, pertanyaan dari teman-teman. 3 pertanyaan dulu untuk sesi pertama ini. Disilahkan, bisa dimulai dari Pak Abdul Muthalib atau Pak Sahdina Sadana. Baik.
Saya dulu, moderator. Silakan. Eh, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai nilai-nilai spiritual dan etika, pertanyaan saya, bagaimana nilai-nilai tersebut, nilai-nilai spiritual ini, itu bisa diterapkan dalam konteks kehidupan modern. Nah, di sini kehidupan modern yang condong pada materialistik atau mengagung-agungkan harta dan material. Jadi intinya itu bagaimana nilai spiritual itu diterapkan dalam konteks kehidupan modern yang materialistik. Itu saja moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Abdul Muthalib. Mohon dibantu juga untuk pertanyaannya dapat dituliskan di kolom chat. Oke, pertanyaan kedua dari Bu Indah atau Pak Arjun. Izin, iya, iya. Izin moderator. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Um, Adapun pertanyaan saya terkait problematika apa yang kemudian terjadi di dalam eh, bukan. Apa bukti daripada kontribusi peradaban Islam terhadap etika di dalam pemerintahan dan pendidikan di Indonesia? Jadi saya ulangi, apa bukti daripada kontribusi peradaban Islam terhadap etika di dalam pemerintahan dan pendidikan di Indonesia? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Arjun atas pengajuan pertanyaannya. Mohon dibantu juga untuk dapat menuliskan ulang pertanyaannya di kolom chat Zoom. Oke, pertanyaan ketiga, silahkan. Hmm, dari saya, Pak. Ya, silahkan Bu Indah Sari Dewi. Langsung saja eh, mengenai studi Al-Quran yang pertanyaanku, bagaimana Al-Quran dan hadis berfungsi sebagai landasan utama dalam membentuk dimensi keimanan atau keyakinan spiritual dalam peradaban Islam? Kedengaran? Ya, kedengaran. Ya, Pak, saya kira cukup. Nanti Ya, saya bantu tulis di obrolan. oke. Jadi sudah 3 pertanyaan untuk sesi pertama ini. Silakan Bu Tuti Wahyuni untuk menanggapi satu persatu dari pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Abdul Muthalib, yaitu pertanyaannya bagaimana nilai-nilai spiritual Islam dapat diterapkan dalam konteks kehidupan modern yang materialistik. Jadi di tengah kehidupan modern yang serba materialistik, kemudian nilai-nilai spiritual Islam menjadi pedoman agar manusia tidak hanya mengejar harta dan status, namun kesadaran akan Allah, yaitu dengan prinsip tauhid, mengesahkan Allah, akan mendorong seseorang bertindak jujur, kemudian adil, dan menjaga integritas dalam pekerjaan maupun interaksi sosial. Kemudian mengambil tingkatan yang lebih lanjut seperti sikap sederhana dan rasa cukup yang biasanya disebut dengan qanaah,
membantu menahan diri dari konsumtif yang berlebihan sambil tetap peduli pada sesama melalui jalannya sedekah dan kepedulian sosial lainnya. Jadi dengan menyeimbangkan urusan duniawi dan spiritual, seseorang akan meraih kesuksesan tanpa harus kehilangan kedamaian batin dan keberkahannya, sehingga hidupnya akan tetap bermakna dan seimbang seperti yang disebutkan dalam nilai-nilai spiritual Islam dalam konteks kehidupan modern yang materialistik tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jawabkan dari pertanyaan saudara Abdul Muthalib. Ya, langsung saja dijawab ketiganya sekaligus. Nanti setelah menjawab baru dikembalikan ke penanya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Arjung. Itu apa bukti daripada kontribusi peradaban Islam terhadap etika di dalam pemerintahan dan pendidikan di Indonesia? Jadi dalam peradaban Islam sendiri sudah banyak meninggalkan jejak yang cukup signifikan dalam membentuk etika pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Dalam konteks pemerintahan, kemudian prinsip-prinsip Islam seperti yang disebutkan tadi, keadilan, amanah, dan sistem musyawarah atau syura. Kemudian selanjutnya dari beberapa yang disebut itu menjadi pondasi moral bagi para pemimpin. Kemudian nilai-nilai itulah yang menjadi cerminan dalam sistem pemerintahan, baik itu tradisional maupun dalam kerajaan Islam di Nusantara seperti Kesultanan Demak, Mataram, dan Aceh, dan di mana penguasa tidak hanya diukur dari kekuasaan, tetapi juga kemampuan dalam menegakkan keadilan, kemudian mengutamakan kesejahteraannya rakyat. Jadi konsep kepemimpinan yang amanah ini kemudian mempengaruhi pembentukan dalam etika birokrasi modern, termasuk dalam norma moral dan integritas pejabat publik. Kalau dalam bidang pendidikan, peradaban Islam ini mendorong lahirnya seperti pesantren, madrasah, dan sistem pendidikan yang berbasis akhlak, yang kemudian menekankan pada pembentukan karakter, ilmu pengetahuan, serta keterampilan hidup. Jadi pendidikan ini tidak hanya mengajarkan materi akademik, tetapi juga nilai moral, kemudian kedisiplinan, serta tanggung jawab sosial sehingga membentuk generasi yang berintegritas. Kemudian dari yang disebutkan tadi, lahirlah sebuah tradisi yang kemudian mewarnai sistem pendidikan nasional di Indonesia, di mana aspek etika dan karakter tetap menjadi bagian dari sebuah kurikulum dan praktik pendidikan, meskipun biasanya dikombinasikan dengan pendidikan yang modern seperti yang kita rasakan pada saat ini. Jadi kesimpulannya, kontribusi peradaban Islam terlihat jelas melalui nilai-nilai moral yang menjadi pondasi etika dalam kepemimpinan dalam kepemimpinan dan pendidikan. Kemudian Islam juga membentuk masyarakat Indonesia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan kesadaran sosial, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Indah Sari Dewi. Bagaimana Al-Quran dan hadis berfungsi sebagai landasan utama dalam membentuk dimensi keimanan atau keyakinan spiritual dalam
peradaban Islam. Jadi Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dia berperan sebagai landasan utama dalam membentuk dimensi keimanan dan keyakinan spiritual dalam peradaban Islam. Karena Al-Quran memberikan petunjuk langsung tentang bagaimana cara mengesahkan Allah atau tauhid, akhlak, dan prinsip hidup yang berlandaskan tentang nilai-nilai ilahi, sehingga menjadi sumber pengetahuan sekaligus sebagai pedoman spiritual bagi umat Islam. Jadi dalam hadis sebagai penjelasan dan praktik dari ajaran Nabi Muhammad yang dapat memperkuat pemahaman serta pengimplementasiannya dari nilai-nilai Quran yang dapat menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keduanya bersama-sama membentuk dimensi keimanan dengan cara memberikan arahan kepada individu untuk memahami hakikat kehidupan, kemudian menumbuhkan kesadaran akan keberadaan Allah dan memberikan keteguhan nilai moral dalam tindakan. Jadi dalam peradaban Islam, kedua ini tidak hanya membentuk kehidupan pribadi yang taat dan berakhlak, tetapi juga sangat mempengaruhi struktur sosial seperti politik, pendidikan, kemudian memberikan masyarakat perkembangan berdasarkan keyakinan spiritual yang jauh lebih kokoh dan etika yang luhur. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan atas ketiga pertanyaan yang telah dilontarkan. Ya, terima kasih atas jawabannya, Bu Tuti. Saya kembalikan kepada ketiga penanya pada sesi pertama ini. Apakah ada yang ingin ditanggapi dari jawaban Bu Tuti? Teman-teman penanya menyimak? Saya kira cukup, Pak, mengenai jawaban tadi. Terima Ya. kasih. Bu Indah, terima kasih. Iya, Pak. Bu Muthalib dan Pak Arjun? Mungkin cukup jelas tadi jawaban dari pemateri. Terima kasih. Ya, oke. Pak Arjun? Atau ada yang mau ditambahkan, Pak Arjun? Silahkan. Jawabannya sudah sesuai, sudah dapat diterima oleh akal. Terima kasih. Saya kembali. Oke, kita lanjut ke sesi kedua. Teman yang belum bertanya, Pak Sahdino Sahdana, silahkan. Pak Sahdino? Ya, halo. Ya, ini Ya, silahkan. saya mau bertanya karena saya sudah tulis tadi di kolom obrolan. Ya, langsung saja. Menurut Anda, bagaimana nilai spiritual dan etika Islam dapat menjadi solusi terhadap krisis moral dan individualisme di masyarakat modern? Jelas terdengar, Bu Tuti? Iya, jelas. Ya, dicatat ya sambil penanya juga menuliskan di kolom chat. Ya, terima kasih Pak Sadino. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Bu Tuti, yang ingin saya tanyakan adalah kontradiksi etika
atau kontradiksi kemajuan spiritualitas yang diklaim, yang dibicarakan tadi dengan realitas politik. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu diutus, tujuan utamanya adalah untuk makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Jadi kita tahu semua bahwa ada kemajuan dalam idealisme normatif dalam bidang etika dan spiritualitas, namun dalam fakta historisnya ada begitu banyak hal yang memilukan dan memalukan sejarah. Karena sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, Khalifah Utsman bin Affan di akhir pemerintahannya dibunuh. Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh. Cucu Nabi Hussein dibunuh. Dan berdirinya kekhalifahan Daulah Bani Umayyah itu dipenuhi dengan konflik berdarah, dipenuhi dengan perang, dipenuhi dengan praktek otoritarianisme. Ya. Terjadi suksesi hereditas yang memakan korban. Pertanyaannya, mengapa terjadi disparitas atau jarak antara kemajuan etika dan spiritualitas ini dengan kenyataannya dalam fakta sejarah. Jadi fakta sejarahnya yang kalau kita belajar sejarah Islam penuh dengan perang, penuh dengan konflik, penuh dengan pembunuhan. Bahkan dua khalifah dari Khulafaur Rasyidin itu dibunuh. Ya, saya kira itu pertanyaannya. Terima kasih. Bisa diulang inti pertanyaannya? Ya, Meminta pertanyaannya fakta. kenapa terjadi kontradiksi etika dan spiritualitas dengan realitas politik? Jadi kita bisa melihat kasusnya pada kasus kekhalifahan Utsman bin Affan itu dibunuh, Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh, cucunya Nabi Hussein dibunuh, berdirinya kekhalifahan Daulah Bani Umayyah penuh konflik berdarah, dan seterusnya. Jadi ini mengapa terjadi hal seperti ini? Mengapa bisa terjadi gap, jarak, disparitas antara prinsip normatif dalam bidang etika dengan fakta historisnya, dengan kenyataan sejarahnya. Bisa dipahami ya? Oh ya, nanti saya bantu juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya, silakan. Baik, saya mau mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Syahdana Sahdino terlebih dahulu, yaitu bagaimana nilai spiritual dan etika Islam dapat menjadi solusi terhadap krisis moral dan individualisme di masyarakat modern. Jadi nilai-nilai spiritual dan etika Islam
memiliki potensi besar yang kemudian menjadi solusi terhadap krisis moral dan individualisme yang kerap muncul di masyarakat modern. Oleh sebabnya, Islam kemudian menekankan kesadaran akan Allah yang menuntun setiap individu untuk selalu bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Namun, prinsip akhlak mulia seperti kasih sayang, kesabaran, kejujuran, serta kepedulian sosial mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan sejati tidak hanya bersumber dari pencapaian materi, tetapi juga dari keharmonisan antar sesama manusia. Jadi selain itu, nilai syurah dan solidaritas mendorong sikap akan gotong royong dan kerjasama, sehingga individu tidak terjebak dalam sifat egosentrisme yang merusak ikatan sosial. Jadi dengan menginternalisasi prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keluarga, lingkungan kerja, sampai pada komunitas dan masyarakat modern, kemudian dapat menghadapi krisis moral dan menahan perilaku individualistis, serta membangun budaya yang lebih adil, beretika, dan berkeadaban. Jadi singkatnya, spiritualitas dan etika Islam tidak hanya menguatkan individu secara moral, tetapi juga membentuk masyarakat yang seimbang, balance antara peduli dan harmonis, sehingga mampu meredam arus individualisme dan ketidakadaban modern. Selanjutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Farid Wajdi tentang kontradiksi etika dan realitas politik, yaitu termasuk kasus kekhalifahan, misalnya etika Islam menekankan keadilan, kearifan, konsultasi. Mau menjelaskan disparitas antara kontribusi etis yang ideal dengan implementasi politik yang nyata dan apa dampak jangka panjangnya pada etika sosial Muslim kontemporer. Jadi betul apa yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa ini termasuk dalam prinsip etika dengan prinsip etika dengan realitas politik. Jadi Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai akhlakul karimah, akhlakul akhlak, yaitu pribadi yang penuh akhlak mulia dan adil, serta selalu mengutamakan perdamaian. Jadi prinsip-prinsip ini menjadi norma ideal, mulai dari kejujuran, kesabaran, keadilan, dan penyelesaian perselisihan dengan damai. Namun apa yang terjadi, yang tadi disebutkan tadi, bahwa politik historis, terutama setelah wafatnya Nabi, begitu banyak menghadapi tantangan yang bahkan sangat jauh lebih kompleks, termasuk dalamnya perebutan kekuasaan, kemudian perbedaan pandangan tentang kepemimpinan, selanjutnya pengaruh suku dan tekanan eksternal dari musuh. Jadi konflik yang terjadi pada historis itu bukan karena etika Nabi gagal, namun kontradiksi yang terlihat, misal perang saudara atau fitnah besar dan pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Thalib, lebih tepat dipahami sebagai akibat dari ketegangan manusiawi dalam mengimplementasikan nilai-nilai moral dalam kondisi yang praktis.
Jadi idealisme normatif tetap ada, tetapi fakta historisnya menunjukkan bahwa manusia itu kerap gagal mengimplementasikan prinsip etika sepenuhnya. Kemudian adanya perbedaan kepentingan politik dan kekuasaan. Jadi ini juga mempengaruhi apa yang telah terjadi sebelumnya ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tentang kepemimpinan baru yang menimbulkan perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak memimpin umat. Kemudian sebagai manusia yang terbatas, jadi bahkan tokoh soleh seperti Ali pun tidak terlepas dari konflik, tekanan, kemudian ambisi para manusia pada saat itu. Apalagi selanjutnya ketegangan sosial, norma, serta kekuatan. Jadi idealnya moral kadang berbenturan dengan kekuatan politik yang menuntut keputusan cepat atau biasa disebut dengan kompromi pragmatis. Selanjutnya pembelajaran etis dari kontradiksi-kontradiksi ini tidak membuat prinsip etika Nabi itu menjadi sia-sia. Sebenarnya ia telah menegaskan bahwa etika bukanlah jaminan bahwa sejarah akan selalu adil secara praktis, tapi kesadaran akan kontradiksi ini mendorong refleksi kritis. Jadi umat itu diajak belajar dari kesalahan sejarah, bukan hanya untuk mengagungkan seorang figur. Jadi norma dan fakta sejarah menunjukkan pentingnya usaha terus-menerus agar penegakan keadilan selalu dalam kondisi stabil meskipun politik saat itu lagi sangat sulit. Jadi singkatnya seperti ini, kontradiksi antara idealisme Nabi dan konflik sejarah yang terjadi pada saat itu menunjukkan antara prinsip moral dan praktik politik manusia. Jadi nilai etika tetap menjadi pedoman, namun implementasinya tidak otomatis akan menghapus segala risiko konflik atau ketidakadilan. Jadi sejarahnya mungkin memilukan karena manusia bersifat terbatas dan kepentingan duniawi lah yang sering menimbulkan perpecahan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Saudara Muhammad Farid Wajidi. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih jawabannya, Saudari Tuti Wahyuni. Saya kira demikian sesi kedua. Nanti kita permantap lagi setelah kita sama-sama mendengarkan pencerahan dari Pak Dokter. Apuan Pak Dokter. Ya, Ya, semua sudah bertanya Pak Dokter. oke. Ya, mohon Giliran dibacakan. saya sekarang. Siap, Ya, eh, tolong dibuka Qurannya. Pertama, jadi ini ada beberapa jawaban ini yang saya temukan dalam Al-Quran. Esensi pertanyaan tadi itu apa? Berkisar pada hedonisme. Bagaimana solusi Islam? Bagaimana Islam mensolusi hidup mewah, jor-joran begitu, hedonisme, apa ya, dan berbagai macam yang disebut tadi itu. Buka Qurannya, surah Al-An'am,
Surah Al-An'am ayat 112. Ya, Al-An'am sudah 112 sudah ditemukan supaya Ya, sudah Prof. oke, Tuti yang bisa baca dulu. Yang lancar bacanya Tuti. Ya, Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din rujar Zuh, zujar zujar fal qawli Zuhrufal. zuh zuhrufal qawli gurura. Ya, sampai di situ aja dulu. Artinya apa sih? Demikianlah sebagaimana kami menjadikan bagimu musuh, Oh, kami telah tunggu menjadikan dulu. Pelan-pelan di situ. Bagimu, bagi sebagai siapa ini? sebagaimana kami menjadikan bagimu musuh, Hmm, kami telah menjadikan pula bagi setiap nabi musuh yang ya, terdiri atas setan-setan berupa manusia dan jin. ya, ya. Terus, bagaimana setan-setan manusia dan jin itu? yang Apa? Ya, yang bagaimana itu? tidak ya, yang tidak mampu mengontrol dirinya. Iya. Jadi Nabi itu punya musuh. Nabi punya musuh. Musuhnya siapa? Ya, terdiri dari setan. Setan-setan manusia. Ada setan dari manusia. Ya, Ada juga setan dari jin. jin. Apa namanya setan dari jin? Dari jin menjadi setan. Ya, jadi setan itu turunan ya. Kalau bukan turunan ya kolega ya. Kalau bukan kolega ya bapak anak lah. Kalau bukan bapak anak ya apa itu se organisasi lah. Ya, di situ ada persamaian musuh. Di situ itu. Jadi ada kelompoknya. Yang jelas itu berkelompok. Nah, ada setan, ada musuh dari jin. Ya, jin itu turunannya adalah setan. Manusia juga ya juga terdiri dari setan. Jadi ada dua musuhnya Nabi. Ada musuh dari setan yang terdiri dari jin. Jadi setan itu adalah dari jin. Kemudian manusia juga itu ada setan. Ya, yang Anda bicarakan tadi itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Nah, itu sudah surgawi itu. Tidak ada lagi apa itu hedonis. Dia meskipun ditawari hedonis yang amanu tadi itu dia tolak itu. Tidak ada maknanya, tidak ada artinya itu hedonis. Ya, ya yang jadi bulan-bulanan setan tadi itu hubbud dunia wa karahiyatul akhirah. Nah, itu ya. Jadi pertanyaan terakhir dari Pak Parit tadi itu, mengapa masih ada yang membunuh? Nah, itu karena terdiri dari ini ayatnya tadi ini. Setan-setan dari manusia yang bukan beriman. Coba Anda buka, sudah barangkali ya, Yunus surah ke 100.
Ya, surah apa? Yunus ya, surah ke-10 ayat ke-100. Saya salah tadi. Supaya terjawab ini dan Anda menyadari bahwa sesungguhnya saya ini sudah beriman atau bagaimana itu. Jangan sampai setan-setan juga ini menggamit kita. Sudah dapat Tuti? Surah Yunus ayat 100. 100 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tu'min min mina illa Untuk biizni mina illa wa ma kana li biiznillah nafsin an tu'mina illa biiznillah. biiznillah. Artinya, Tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. oke, Anda-anda ini kan sudah masuk pada ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yang setan tadi dari apa surah Al-An'am 112 itu masih setan tadi itu. Ya, ah, tujuan kita, tujuan dalam membentuk peradaban itu ada pada Quran ya surah Yunus ke surah ke-10 ayat 100. Itu peradaban. Kehadirannya itu ya dirindu. Ya, kemudian yang dibenci tadi manusia yang terdiri dari setan, jin terdiri dari yang melahirkan setan itu minal jinnati wan nas. Ya, itu ayat terakhir, surat terakhir daripada Al-Quran. Tolong dibuka ulumul Qurannya. Di mana ulumul Qurannya? Surah keempat ayat 65. Nah, di sini ilmunya. Surah An-Nisa, Pak. Keempat, An-Nisa Surah An-Nisa ayatnya ayat 65. 65. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Fala wa rabbika la yu'minuna la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslim taslima. lima. Ya, yang benar ya. Terus apa artinya? Hmm. Demi Tuhanmu mereka Demi, demi Tuhanmu ya, mu itu ke siapa yang dimaksud? kepada umat Rasul Rasul. Muhammad. Ya, kan Rasul yang tadi dimaksud di sini ini tadi ini. Sayatinil jin ada musuh. Setiap Rasul ada musuhnya. Termasuk Rasul Muhammad ada musuhnya. Terdiri dari setan. Ada setan dari manusia. Ada setan dari jin. Nah, tidak beriman seseorang kalau Allah tidak beri izin. Ya, Anda sekarang dapat petunjuk dari Allah untuk beriman. Nah, sekarang ini uji keimanannya dulu. Keimanan yang dimaksud di sini seperti apa? Demi Tuhanmu, wahai Muhammad. Jadi kalau berbicara tentang Muhammad, konten pembicaraan itu juga ditujukan kepada umatnya Nabi Muhammad. Kita-kita semua ini demi Tuhanmu ya wahai Muhammad la yu'minuna ya tidak beriman seseorang hatta apa yuhakkimuka kecuali dia telah berhukum sesuai dengan petunjukmu wahai Muhammad. Ya ini
Terjemahkan dulu menurut yang di situ apanya itu. Terjemahnya, Tuti. Ya. Demi Tuhanmu, mereka Ya, tidak beriman hingga berhakim ya, kepadamu, Nabi Muhammad, dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian ya, tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap keputusan ya, yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya. ya. Ini gambaran seseorang yang beriman sepenuh-penuhnya. Ya, wa yusallimu taslima. Berarti ada yang menolak. Karena di sini pernyataannya itu sampai mereka itu menjadi berhukum sesuai dengan putusan Muhammad. Ya, dan tidak ada di dalam hati mereka itu rasa menolak ya terhadap putusan itu. Nah, apakah Tuti ada ditemukan sebab turunnya ini ayat? Mungkin ada di situ? Ada di Qurannya? Sebab turun ini sebuah perselisihan, contoh perselisihan yang sampai sekarang pun masih tetap terjadi ini masalah besarnya ini. Ada sebab turunnya ayat? Belum dapat. Belum dapat. Coba di Farid gunakan anunya. Bagaimana cara mendapatkan sebab nuzulul Quran yang paling cepat dengan cara apa? Saya kira Farid bisa. Ya Pak Dokter. Sudah ya. Oke. Uh, Asbabun Nusul Gunakan IT-nya. Asbabun Ya. Nusul ini ayat terkait putusan Nabi putusan Nabi terhadap Subair bin Awam Ya. ketika seorang laki-laki dari kaum Ansar Ya. datang dan bertahkim kepada Rasulullah. Ya. Terus? Jadi ayat ini sebetulnya menjelaskan Pak Dokter bahwa ketika Rasul diutus itu wajib ditaati dan ternyata ada orang-orang munafik yang tidak dapat menerima tidak dapat menerima syarat yang harus melalui permohonan Nabi kepada Allah. Oke. Nah, artinya apa? Ini dasarnya adalah bicara hukum. Ya. Nabi sudah memutuskan, wahai Zubair. Zubair ini punya kebun berdekatan dengan kebunnya orang Ansor. Ya. Kemudian kebunnya Zubair itu dilalui sungai, ya mengalir sungai di situ. Artinya apa itu? Air mengalir di kebunnya Zubair. Nah, Nabi katakan, hai Zubair, siram dulu kebunmu, kemudian sesudah itu kamu lanjutkan air ke kebun tetanggamu. Lalu apa yang dibilang ini orang Ansar yang Anda bilang tadi orang munafik itu? Wah, ini Nabi ini sudah tidak benar ini. Ya, Zubair kan ada keluarga dengan Nabi. Ya. Ya, istrinya siapa Nabi dengan istrinya siapa Zubair bersaudara. Apa namanya kalau bahasa di sini kita? Bakulago toh? Zubair dengan Nabi. Bakulago dia. Istrinya Nabi dengan istrinya Zubair itu bersaudara. Nah, apa katanya orang Ansar ini? Wah, ini Muhammad ini sudah tidak benar ini. Dia mendahulukan keluarganya ketimbang dengan ya saya. Nah, inilah sebab turunnya ayat.
Ya, pada masa itu merah mukanya Nabi. Kalau Nabi ya punya apa mukanya, raut mukanya merah itu pertanda bahwa Nabi tidak senang. Ya, turunlah ini ayat. Itu satu versi itu versi satu. Versi kedua, ya ada kisah berkaitan dengan seseorang yang minta fatwa kepada Rasul, lalu kemudian Rasul sudah memberikan putusan, sudah memberikan fatwa terhadap apa yang mereka tanyakan. Terus dia masih lagi butuh penjelasan dari Umar bin Khattab. Ya, keduanya datanglah kepada Umar bin Khattab dengan harapan supaya penjelasannya Umar bin Khattab itu bisa menyalahi daripada putusan Rasul. Yang terjadi adalah apa kata Umar? Dia tanya, apakah Anda sudah bertanya, sudah pernah menanyakan masalah Anda berdua kepada Rasul? Ya, karena mereka berdua ini ada yang beriman dan ada yang fasik, maka yang fasik itu menolak, masih butuh penjelasan Umar lagi. Apa kata Umar? Hei, apakah Anda sudah menyatakan, mengemukakan masalahmu kepada Rasul? Lalu kemudian yang beriman mengatakan sudah. Ya, tetapi si fasik ini tidak mau terima. Apa yang terjadi? Yang terjadi pada saat itu langsung Umar ambil pedangnya lalu dia tebas. Nah, inilah yang menyebabkan turunnya ini ayat. Jadi memang kalau ada namanya pembunuhan, ada namanya perbedaan pandangan itu sejak dari awal. Ya, ada yang menerima dengan taslima wa yusallimu taslima tanpa reserve, tapi ada yang menolak sejor-jorangnya, sejadi-jadinya. Jadi sampai kepada para sahabat pun, kan ada yang dibunuh tadi. Itu karena menolak. Ya, tapi yang beriman, ya pasti dia terima dengan bagus. Jadi ayat ini, ya An-Nisa ayat 65 ini adalah tolok ukur ya peradaban manusia itu. Yang menerima itu tidak bakal ada di dalam hatinya rasa-rasa ragu untuk menerima apa yang menjadi putusan Rasul. Tidak ada ragu lagi. Ya, tidak ada lagi ya apa itu falam yajidu fi ampusihin. Ya, haraj. Tidak ada lagi ragu-ragu dalam dirinya barang setitik pun. Tidak ada. Ya, tetapi sebaliknya orang yang masih ragu, nah itulah yang jadi masalah. Jadi itu menjadi tolok ukur hukum, tolok ukur moral, tolok ukur spiritual tadi yang Anda bicarakan, sehingga kemudian ketika seseorang sudah menerima pasrah-pasrahnya, maka akan keluarlah sebuah peradaban Islam. Ya itulah dasar. Kemudian ada juga dasar bagaimana Al-Quran menjadi dasar tolok ukur peradaban. Ini juga jawabannya. Ya, jadi kita kristalkan jawaban Quran terhadap materi yang dibahas oleh Tuti sekarang ini. Ya, ayat ini mesti dimasukkan di makalahnya untuk melengkapi sebagai dasar untuk menjadikan Islam itu sebagai ya jalan tol, ya membentuk peradaban. Kita tidak usah pusing dengan orang-orang yang menolak, ya karena dari sonanya pada masa Nabi juga ya ada penolakan-penolakan tentang bahwa ada
ada apa itu pertanyaannya Pak Pari tadi itu mengerikan itu. Ya, itu dengan apa dengan darah ya. Darah itu. Nah, ini kalau ada darah, coba Anda lihat Quran surah apa itu? 36 ayat 54. Kalau dibuka itu cepat Tuti. Surah Yasin. Ya, surah Yasin, surah ke-36 ayat 54. ayat 34. Bukan 34, 54. Ya, 36 54. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. artinya Pada hari itu tidak ada sama sekali orang yang dirugikan sedikit pun. ya, Kamu tidak akan diberi balasan kecuali atas apa yang telah kamu kerjakan. ya. Coba kajian-kajian ayat ini menggambarkan keadilan Allah nanti di hari kemudian. Ya, tetapi ayat ini ya oleh ulama kaitkan dengan apa yang pernah terjadi pada diri Rasul di awal-awal apa dakwah beliau. Ada satu kampung datang kepada Rasul ya menyampaikan, "Ya Rasul, di kampung saya satu kampung itu mau menjadi Islam." Ya, Bir Mauna namanya itu. Nanti Anda cari itu di penjelasan-penjelasan ayat ini. Bir Mauna. Nah, pada saat itu karena informasi ini begitu sangat membuat Nabi itu gembira, lalu mereka dipenuhi tuntutannya, permintaannya. Apa mereka minta? Mohon dikirim ya Rasul 70 penghafal Quran supaya mereka mengajar ya di kampung saya itu katanya itu. Nah, yang terjadi apa? Begitu Rasul dengan apa itu pertimbangan apanya itu? Ya bukan wahyu, tetapi pertimbangan bahwa ya manusianya kemanusiaannya itu ya ini kan ada orang yang mau membantu kita berdakwah ini ceritanya gembira kan? Tahu-tahu yang terjadi adalah begitu mereka utusan Rasul penghafal Al-Quran itu sampai di Bir Mauna itu justru mereka dibantai. Tinggal beberapa orang yang selamat. Ya dibunuh. Nah, disitulah Nabi kecewa. Apa kekecewaannya? Dia larikan kepada terjadinya kunut. Ya, kunut nazilah. Ya, ada 1 bulan Rasul ya setiap subuh mengumandangkan kunut. Ya, supaya mereka-mereka yang melakukan kezaliman kepada ya sekitar 70-an orang ini penghafal Al-Quran utusan Rasul itu kena juga apa musibah setimpal ceritanya begitu. Tetapi ya ini lagi tetapi Rasul kemudian ditegur. Muhammad, kalau kamu begitu, apa sih bedanya dengan Nabi Nuh dulu? Ya, itu tegurannya itu. Jadi, artinya apa? Ya, itu berangkat daripada Quran surah yang ke berapa tadi? Al-An'am 112. Memang setiap rasul itu ada musuh, ya. Ternyata rasul juga ditipu oleh orang-orang yang jahat kepada beliau itu. Nah, kalau Rasul aja dibikin begitu, ya tentu
sahabatnya pun harus siap untuk ditipu oleh mereka-mereka. Ya, termasuk orang-orang yang pelanjut agama sesudah para sahabat kan ya darah taruhannya ya kepada Umayyah, kepada Abbasiyah, kepada Umayyah kan darah-darah juga. Jadi kita memang siap untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu. Sampai sekarang pun masih terjadi karena itu kisah di dalam Al-Quran itu rahasianya tidak menyebutkan orang. Kalau sebuah kisah tidak menyebutkan orang, itu artinya value, nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran itu akan berulang-ulang sampai sekarang pun. Sampai 2 hari sebelum kiamat itu masih akan berulang terus. Nah, ini harus Anda sadari bahwa Anda itu mewakafkan dirinya dalam membentuk nilai-nilai yang ada pada diri Anda berdasarkan Al-Quran, itu siap untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Ya, hidup adalah perjuangan. Ya, hidup adalah perjuangan. Perjuangan yang benar adalah sesuai dengan Al-Quran, seperti yang terdapat pada An-Nisa ayat 69. Tidak ada ragu terhadap putusan Rasul. Tidak ada orang Makassar bilang tidak ada nukuk-nukuknya. Tidak ada menggerutu menerima. Karena digambarkan orang yang beriman itu berhukum wa yusallimu taslima. Dia berpasrah sepasrah-pasrahnya terhadap apa yang diputuskan oleh Rasul. Bukan membenci sebenci-bencinya gitu. Membenci secara jor-joran. Nauzubillahi min zalik. Jadi orang yang menerima inilah yang digaransi untuk mampu tadi mengeluarkan dari dirinya apa ilmunya, pengetahuannya, goresan tangannya, kognisinya, afektifnya, motoriknya itu sesuai dengan Islam, sehingga tidak ada bedanya lagi. Islam yang bersemayam pada dirinya itu yang keluar melalui goresan tangannya, itu yang keluar melalui ucapan mulutnya, itu yang keluar menjadi kesan dalam kehidupannya. Meskipun fisiknya mati, tertimbun tanah, tetapi kesannya tetap dia dinikmati sampai sekarang. Dasar Islam yang begitu dahsyat kebenarannya itu. Quran terakhir saya ingin supaya Anda sadari nih ayat ini. Ibrahim 24. Coba. Surah Ibrahim, surah yang ke-14, ayat 24. Mudah-mudahan saya tidak salah. Tuti? Ya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bacaan? Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Artinya, tidakkah engkau memperhatikan Sambungannya lagi? Sambungannya. Tu'ti ukulaha Kullahinin biizni rabbiha. kullahinin biizni
rabbiha wa yadribullahu ams ams amsal linnasi la'allahum yatadzakkarun. Ya, oke. Coba diartikan. Yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Perumpamaannya seperti pohon yang baik, akarnya Ya. kuat, cabangnya menjulang ke langit, dan menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ya, ini ayat masuk dalam kategori ayat mutasyabih. Karena ayat itu ada dua macam. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Ayat muhkam itu langsung dipaham maknanya jelas. Ya, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati perbuatan zina. Ya, zina ini kan langsung dipaham itu. Tidak perlu banyak komentar. Tidak susah-susah pikiran ini, otak pikiran ini bekerja. Sehingga langsung dapat dipaham. Tetapi ayat mutasyabih itu membutuhkan nalar, membutuhkan pikiran ya yang tertib sehingga dapat dimaknai maksud daripada ayat itu. Perumpamaan kalimat yang baik ya itu ibarat sebuah pohon. Apa yang dimaksud kalimat yang baik itu? Kalimat yang baik itu yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah itu adalah misi perjuangan para nabi, rasul sejak dari awal. Itu namanya karpet merah. Ya, karpet merah terbentang dari awal. Semua rasul menyampaikan misinya itu sama. La ilaha illallah atau ilahukum ilahu wahid. Itulah yang dimaksud dengan kalimat thayyibah. Nah, kalau ini dibahas tentu ya butuh waktu banyak. Sekian apa itu SKS. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu intinya. Nah, kalau Islam itu oleh ayat ini digambarkan sebagai pohon. Kalau akidah diibaratkan sebagai akar yang terhunjang ke dalam tanah. Kemudian Islam ini ibarat pohon yang menjulang tinggi. Kemudian ihsan itu ibarat buah dari pohon yang menjulang tinggi yang yang subur. Dan pada ayat ke-24 selalu memberikan buahnya setiap saat. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Ya, Allah memberikan pohon itu senantiasa memberikan buah. Jadi Islam, akidah Islam, kemudian rukun Islam, kemudian ihsan ya yang disebut dengan rukun iman, rukun Islam dengan ihsan, satu kesatuan yang tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Karena dia ibarat sebuah pohon besar, akarnya terhunjang ke dalam tanah sehingga kuat. Nah, kemudian buah batangnya menjulang tinggi ya sehingga diterpa angin pun itu tidak bakalan rubuh dan selalu memberikan buah.
yang dinikmati oleh umat. Ya, jadi ini lagi-lagi bukan pohon-pohon kayak apa yang kita lihat, ya, tetapi pohon yang dimaksud itu adalah akidah, kemudian Islam, syariah, kemudian ya buahnya itu adalah ihsan. Kan gitu kan Nabi ketika ditanya apa itu Islam? Ya, tasyahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan seterusnya. Apa itu ihsan? Anta abudallah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Ini Anda semua sudah pada tahu ketika masih SLTP, SLTA. Tapi sekarang ini itu adalah saya antar Anda untuk menyadari. Jadi Anda di S2 ini, apalagi di S3 itu adalah saya gugah kesadaran Anda dalam hal ya memandang Islam ini adalah sebuah ya sesuatu yang maha dahsyat yang Allah persembahkan untuk kehidupan kita. Jadi bukan pemahaman seperti dulu, ya tahu-tahu tidak tahu. Tapi sekarang ini ya kita memaham, meyakini, ya menjalani. Jadi pakai 3M. Memahami, meyakini, menjalani. Mungkin dulu meyakini, tapi belum memahami. Sekarang ini ya lakukan perubahan, memahami, meyakini, mengalami. Ya, 3M juga. Jadi tergantung dari mana Anda dahulukan itu. Mungkin dulu kita terima ya meyakini, tapi belum memahami. Sekarang memahami, ya meyakini, menjalani. Yaitu Islam ini seperti itu. Itulah dia ulumul Qur'annya. Jadi sekaligus ulumul Quran. Ulumul Quran tadi itu pada apa? Nisa 63, 65 itu. Karena Allah menggunakan lafaz sumpah. Fala wa rabbika, yaitu ada bedanya itu penekanan. Wa rabbika la yu'minuna, demi Tuhanmu wahai Muhammad. Jadi Muhammad itu adalah wakilnya Allah di muka bumi ini nih. Kalau ibarat wakil, ya cuma kan tidak enak kalau disebut wakilnya Allah. Jadi yang benar itu bahasa sufinya, ya Muhammad itu adalah apa ini namanya itu dalam bahasa faid. Faid, faid itu artinya limpah, melimpah, limpahan. Ya, limpahan dari Allah itu namanya emanasi, faid. Nah, kalau bahasa sufi itu tajalli, ya kenyataan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Jadi seandainya Allah itu dinyatakan seperti biasa, maka Muhammad itu adalah kenyataannya dia. Nah, jadi ini banyak bahasa yang berkenaan dengan itu. Itu juga yang disebut dengan ruh. Ya, terkadang ruh itu disebut Nur Muhammad. Ya, itu juga orang-orang sufi kan banyak bahasanya itu, banyak istilah-istilahnya. Jadi ruh itu 3 macam. Ada ruh Adam, ada ruh ya yang disebut dengan ruh Muhammadiyah, dan ada ruhnya Allah, amrullah. Nah, ini masuk di pembahasan yang lebih dahsyat lagi itu. Ya. Jadi ketika ruh Adam itu mulai dari begitu lahir sampai dia meninggal, itu ruh Adam yang memberikan gerak, memberikan jalan ke sana, bergerak ke sana kemari, itu ruh Adam itu. Kemudian ruh Muhammadiyah. Ruh Muhammadiyah itulah yang bertanggung jawab, diminta pertanggungjawab oleh Allah. Sesudah dia meninggal, ruh Muhammadiyah ini ditanya, ya apa yang pernah kau lakukan
Apa yang pernah kau lakukan? Apa Anda jujur atau tidak? Ya, itu kembali kepada MOU yang sudah pernah kita terima itu. Kemudian ruh yang namanya amrullah, itu ruh yang sudah selamat, sudah sukses sejak dari dunia ini sampai dia meninggal, sampai dia berada di hadapan Allah tanpa hisab, langsung surga. Ya Allah, ini luar biasa. Tapi syaratnya syaratnya adalah satu saja, syaratnya saya lihat dalam Al-Quran. Tolong dibuka ini, terakhir ini ya, kuliahnya. Surah ke-7 ayat 43. Wah, ini dahsyat ini perkuliahannya ini, Tuti ya. Tuti, dibaca itu, dicari surah ke-7, Iya, surah ayat ke ayatnya ayat 43. 43. Iya. Bismillah. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Ya, sampai di situ aja ya, sampai di situ aja. Apa itu artinya wa naza'na? Kami mencabut Ya. rasa dendam Oh, dari dari dalam dada mereka. iya. Ini rahasianya hidup ini. Cabut kata dendam. Berapa kata ini? Berapa huruf? Dendam. 6. Jadi kehidupan normal ini untuk membuat peradaban hanya 6 huruf ya. Apa sih yang harus dicabut dari darah, dari dalam diri, dari dalam dada? Apa itu? Rasa dendam. Rasa dendam. Tolong ya, kalau mau berkontribusi pada peradaban ya berdasar Islam ya, maka hilangkan apa? D E M N ya, DAM ya, dendam. Cabut dalam diri Anda. Itu yang membuat. Jadi tidak ada lagi pembunuhan tadi seperti yang dibilang, yang ditanyakan Pak Muhammad Parij. Ya, tidak ada lagi hubud dunia yang berlebihan, jor-joran lagi tadi. Ya, luar biasa Al-Quran ini memberi solusi. Hanya saja ada yang menerima, ada yang menolak. Kalau yang menerima, ya itma'annat qulubuhum. Ya, tenang hatinya. Tapi yang menolaknya itu sayatinul jins. Sayatinul jin. Ya, sayatinul ins. Ya, saya kira luar biasa kuliah kita, lalu kemudian solusi yang ditawarkan Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu adalah unsurnya Islam. Ya, jadi kita mengukur sesuatu itu menurut Al-Quran. Kalau kita mau berbicara tentang peradaban, tentang hukum, tentang sosial, tentang politik, ukurannya kita itu adalah, ya filternya kita itu kembali kepada Quran, Sunnah, Rasul. Ya, ditambah dengan ijtihad para ulama, ditambah dengan ilmu-ilmu yang lain. Banyak ilmu dasar yang kita jadikan sebagai sumber prinsip. Saya kira itu ya, apa, mudah-mudahan Anda bisa tergugah rasa hatinya, kemudian pikirannya, ya, mengapa mesti terjadi gunjang-ganjing, bagaimana nilai-nilai, bagaimana memberi ya nilai pada diri kita, Anda sebagai orang yang mewakafkan diri untuk yang akan menciptakan peradaban. Ya, peradaban dimulai dari goresan hati, ya, kemudian terucap, kemudian tertulis, kemudian terejawanta di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehadiran Anda dimanapun ya tetap menggambarkan nilai-nilai Islam.
ya. Dan itu yang kita mau, itu yang kita harap, ya, terutama dalam apa yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan kehadiran Anda melalui ya titian sejarah peradaban Islam ini, meskipun umur ini yang terbatas ya sudah masuk dalam tanah, tetapi tulisan goresan tangan ya itu masih bisa dinikmati oleh generasi berikut, dan itulah yang dibaca oleh mereka. Imam Ghazali seperti itu, Ibnu Khaldun seperti itu, dan para tokoh-tokoh Islam. Oke, saya kira begitu ya. Apa namanya? Atau ada lagi pertanyaan? Silakan deh. Ya, masih ada pertanyaan ditujukan sama saya? Tadi sudah bertanya semua nih. Oke, kalau tidak ada ya Saya sudahlah. mau bertanya sedikit. Nah, silakan ya. Begini Pak Dokter, ada salah satu teman saya, Hmm. itu ada salah satu teman saya yang berkata seperti ini. Jadi menjadi seorang Muslim itu katanya tidak cukup dengan beragama Islam saja, tapi harus mengikuti salah satu mazhab. Terus saya yang awam tidak mengikuti salah satu pun mazhab. Bahkan saya juga masih eh, kurang kurang lah pengetahuannya tentang keempat mazhab itu. Jadi selama hidup itu hanya berandaskan Al-Quran, kemudian hadis-hadis. Apakah betul itu, Pak Dokter, sebagai seorang Islam, apakah wajib mengikuti salah satu mazhab? Nabi bilang taraktu fikum amraini intan masaktum bihima lan tadillu abada. Kami titipkan, tinggalkan buat kalian dua pegangan, Quran dan sunnah. Tapi ceritanya begini, ketika siapa itu yang Rasul utus untuk ke Yaman, ya Mu'az bin Jabal, hei Mu'az, ketika sampai di Yaman, apa yang kamu dasar apa yang kamu jadikan pedoman untuk memutuskan masalah perkara? Nah, Mu'az bin Jabal mengatakan ya Quran ya Rasul. Ya, lalu kemudian Rasul pegang bahunya siapa Mu'az. Hei, Anda benar sudah. Tapi kalau Anda tidak temukan dalam Quran, bagaimana caramu lagi? Lalu Mu'az jawab, ya dengan sunnah Rasul. Nah, ini dibenarkan oleh Rasul. Lalu kemudian, kalaupun dari keduanya Anda tidak temukan di Quran, tidak temukan juga di sunnah Rasul, bagaimana caranya? Nah, Mu'az menjawab, ya dengan ijtihad saya. Nah, itu artinya apa? Anda itu diberi, apa istilahnya itu? Area luas untuk menggunakan potensi yang ada pada diri Anda. Anda ambil dari Al-Quran, Anda ambil dari Sunnah Rasul, dan Anda gali dari dari kemampuan pada diri Anda, skill Anda. Ya, karena orang berpendapat ya kan tidak ujub-ujub itu. Ulumul Quran itu satu ilmu yang harus Anda paham, bukan hanya kata saja. Anda harus pahami seperti tadi itu ayat ada muhkam, ada mutasyabi, ada ayat-ayat makkiyah, ada ayat madaniyah. Itu tidak terlepas dari situasi, kondisi, toleransi, pantauan, dan jangkauan yang bisa Anda serap dari situasi, kondisi, pantauan, dan toleransi, pantauan, dan jangkauan itu, dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu, maka saya tidak salahkan orang bermazhab. Tunggu dulu. Mazhab itu, Anda tahukah itu artinya mazhab? Mazhab itu kan asal kata dari zahabah.
Kalau bahasa Arabnya zahaba itu artinya apa sih? Zahaba Muhammadun ila al-madrasah. Macam Ya, jalan atau aliran? Pas. jalan, jalan. Ya, apalagi selain jalan? Apalagi selain jalan? Arti daripada zahaba. Ya, zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami dan seterusnya itu. Ya, arti zahaba itu artinya emas. Ya, Anda digiurkan dengan kecintaan anak. Ya, cinta istri dulu, cinta anak. Ya, cinta minazak berkuintal-kuintal emas. Jadi zahab itu artinya emas. Pikiran-pikiran yang sangat berharga. Mungkin pikiran lebih lebih berharga daripada emas secara fisik. Kalau emas sekarang berapa sih nilainya satu apa itu? Satu apa namanya itu? 1 gram ya, 2.500.000. Sekarang ini emas ya lumayan. Dulu-dulu itu hanya 25.000 ya. Sekarang sudah 2.500.000. Itu artinya apa? Pikiran-pikiran yang ya nilainya emas, bernilai emas, bahkan lebih tinggi. Jadi pikiran-pikiran yang dicipta oleh orang apa itu ulama-ulama dulu itu ibarat emas yang sangat memiliki nilai tinggi sampai sekarang pun. Jadi artinya apa? Saya tidak menganjurkan Anda harus bermazhab, tapi berpikiranlah, jadikanlah diri Anda itu mengeluarkan sesuatu yang bahkan lebih tinggi nilainya dari emas yang orang butuhkan. Ya kan begitu? Nah, Anda telusuri pikiran-pikiran mereka kenapa bisa nilainya pikiran mereka itu seperti emas yang dibutuhkan setiap saat yang dibutuhkan. Ya, artinya apa? Kemampuannya, apakah itu apa tadi indranya, instingnya, akalnya itu digunakan untuk apa? Memaham tadi, meyakini tadi, menjalani tadi akan Al-Quran dan Sunnah. Ya, meskipun Anda tidak bermazhab, ya, tetapi Anda karena Anda kuasai itu orang berpikir, mengapa dia berpikir seperti itu? Ya, jadi begini, jangan menyalahkan mazhab, tetapi yang menarik bagi Anda mengapa ya seseorang ulama atau seseorang berpendapat seperti itu. Itu yang penting. Jadi jangan, oh ini salah, ini mazhabnya. Saya juga salah karena tidak bermazhab. Tidak. Pahami mengapa seseorang berpendapat seperti itu. Jangan menyalahkan, oh ini bida. Ya, seperti saya dengar di masjid ini yang sementara ada suaranya itu. Wih, ramai itu bida. Kalau berbicara bida itu kayaknya bertahan orang. Dia ikuti. Ya, jadi dia membuat kapling-kapling dalam apa itu nilai besar, nilai yang luas. Ya, jangan seperti itu. Ya, mengapa orang berpendapat seperti itu? Itu yang Anda cari. Jangan menyalahkan orang yang bermazhab, tetapi ya bagi mereka ya silakan saja. Tapi bagi Anda itu karena Anda dinuansai dengan ilmu, ya gunakanlah ilmu itu untuk ya menjadi apa wasilah pada diri Anda menerima atau apa itu mengklarifikasi lah. Ya, saya kira itu ya, Tuti. Apalagi masih ada pertanyaan?
Ya, saya kira kalau tidak ada, kita break dulu. Ya, saya kira kita sudah masuk pada makalah kelompok ya. Bagaimana Pak Farid? Baru perkuliahan keberapa ini ya? 6 ya? Ya, Pak Dokter. Ya, jadi 2 kali lagi itu ya masing-masing satu makalah 3 orang. Tinggal 2 kali pertemuannya. Oke, saya kira nanti diaturlah sama Pak Pak Wajidi ya. Saya kira demikian. Ya, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, Prof. Ya.